Assalamualaikum. Di video ini saya mau bikin tutorial tentang membuat kado yang isinya boneka pengantin. Nah, ini untuk kado pernikahan, jadi cantik ya. Dan ini cocok juga untuk menjadi hiasan dinding atau hiasan meja di rumah teman-teman sekalian. Oke, gimana cara bikinnya? Ini sangat mudah sekali karena saya menggunakan bingkai yang kecil. Jadi disimak ya videonya. Bahan-bahan yang diperlukan di sini saya sudah ada bingkai. Ini kedalamannya sekitar 3 cm, ukurannya 30 x 20 cm. Ini boxnya aja ya, jadi untuk bagian luarnya dia lebih besar. Kemudian ada chipboard tulisan The Wedding, dan ini 2 plat siku untuk sudut, dan aneka macam bunga. Dan ini aneka macam daun, kemudian ini putih, dan ini saya menggunakan brokat, yaitu brokat Prada. Ini untuk bagian dasar atau backgroundnya nanti. Kemudian ada sepasang boneka flanel. Di sini saya boneka flanel saya hias menjadi boneka pengantin. Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video di link di atas ya. Dan ini pita glitter yang lebarnya 1 cm. Cara pembuatannya, oke, di sini saya menggunakan pita glitter untuk bagian pinggiran dari bingkainya atau boxnya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita pasang plat sudut atau plat siku, ini berwarna silver. Dan yang mau saya lem tuh bagian tepinya ya, karena dia nggak ditempel di dasar tapi di agak ke atas. Nah, supaya lebih terlihat 3D begitu ya. Kemudian kita pasang chipboard kayunya. Ini kita kasih lem di bagian yang agak lebar ya, karena ini kan ruasnya kecil, jadi hati-hati. Dan kita pasang di bagian atas. Selanjutnya untuk di bagian background atau bagian belakang, ini saya menggunakan brokat, yaitu brokat Prada, supaya lebih manis ya dan gak polosan. Karena tadinya mau saya pakai background yang kayak kertas kado gitu, cuma kok ini kan nggak terlalu lebar ya, jadi takutnya nanti keramaian. Jadi saya kasih brokat aja biar lebih estetik gitu. Nah, brokat Prada ini kan lebarnya kadang kayak ini nggak sesuai ya, jadi motifnya itu bisa kita modifikasi. Nah, seperti ini. Dan teman-teman pastikan untuk bagian atas dan bawah ya, karena brokat itu kalau bagian atas dan bawah itu berbeda, dia ada yang mengkilap dan ada yang enggak gitu. Jadi yang mengkilap biasanya di bagian atas. Kemudian kita lem seperti ini. Untuk memberi lem tembak ini tidak di dasar kotak atau boxnya ya, tapi di brokatnya. Karena kalau di kotak, di dasar kotak boxnya ini nanti lemnya itu kayak nggak mengenai brokatnya gitu, jadi kurang rapi penampakannya. Kemudian setelah pemberian brokat di background boxnya, ini kita mulai menempel hiasan bunga-bunganya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bunga peony namanya. Nah, ini sebenarnya tiap bunga ini ada kayak tangkainya gitu ya. Nah, kalau yang peony ini ada kawatnya, sudah saya potong. Kemudian agak dilipat tuh di bagian belakang. Nah, memotong tangkainya itu juga harus hati-hati karena takutnya terlepas. Nah, seperti ini. Jadi ini saya lem dulu di bagian kelopak kelopak ya
yang warna hijau itu dilem secara melebar supaya bagian di bunganya itu nggak terlepas. Nah, jadi melingkar itu ya, biar nggak terlepas sekaligus nempel di background box. Nah, ini saya pasang di bagian tengah dulu supaya nanti bagian samping-sampingnya posisinya mengikuti ya, jadi nggak miring-miring gitu kan. Nah, untuk memasang bunga-bunga ini teman-teman bisa dikreasikan sendiri ya, cuma biar gak monoton, jadi di bagian pinggir-pinggirnya atau di sampingnya itu kita kasih dedaunan. Ini saya menggunakan daun pakis kering, ada juga daun model lain. Dan untuk berkreasi di bagian ini tuh sebenarnya kita butuh latihan dulu ya, maksudnya itu di planning kira-kira tempatnya di mana, jadi nggak asal tempel gitu aja supaya peletakannya itu nggak berantakan gitu ya. Nah, kemudian lanjut kita pasang bonekanya, boneka pengantin yang unyu-unyu ini. Lemnya di bagian yang menonjol ya, jadi nggak seluruh badan, tapi di bagian yang menonjol seperti bagian punggung, kepala, bagian bahu juga, dan di bawah itu sepatunya, supaya dia menempel sempurna di box bingkai. Yang boneka pengantin juga begitu, jadi yang menonjol aja yang kita lem, karena bagian yang nggak menonjol itu juga dia nggak akan menempel di dasar box ini, jadi percuma gitu ya. Oke, tahap selanjutnya menempel nama dan tanggal pasangan pengantin. Kenapa ini di belakang? Karena kemarin itu belum selesai saya ngeprint namanya ini, keburu bikin isian dalamnya dulu. Nah, kita tempel menggunakan styrofoam atau gabus supaya dia terlihat 3D ya, jadi nggak nempel di dasar background boxnya. Nah, ini boneka sebenarnya udah jadi bulan kemarin ya, videonya pun juga, cuma ya mager mau edit video, akhirnya baru sempet sekarang karena kemarin kesibukan bikin kalung dan konektor masker. Nah, akhirnya baru selesai ngedit video ini. Oke, selanjutnya supaya nggak sepi, ini saya tambahin perintilan-perintilan seperti daun dan bunga kecil. Kemudian ditutup dengan bingkainya atau kacanya. Jangan lupa sebelumnya dibersihkan dulu ya teman-teman di bagian kaca dalam dan kaca luar, karena biasanya kaca ini banyak serpihan debu-debu yang menempel. Kalau di luar gampang dibersihin, tapi kalau di dalam, kalau sudah kita pasang akan susah ngebersihinnya. Jadi sebelum itu kita bersihkan dulu. Dan penting juga untuk membersihkan serabut-serabut lem tembaknya, biasanya banyak nempel di situ ya.
Alhamdulillah sudah jadi ya teman-teman kado boneka pengantinnya, dan ini sangat cantik sekali, cocok untuk kado pernikahan keluarga tercinta, sahabat terdekat, dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terinspirasi dan video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan like dan komen. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti dijawab. Dan terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.